Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifara Nabila Rahman akan menjelaskan dan memberikan beberapa contoh tentang good news, bad news, dan persuasive message. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah good news. Yang pertama adalah good news. Good news adalah berita-berita yang isinya adalah kabar baik. Biasanya cara memberitahukan good news dengan melakukan pendekatan langsung. Dan ada beberapa jenis good news. Yang pertama, jenis good news tentang pekerjaan ini kabar-kabar baik yang biasanya ada pada pekerjaan, seperti kayak kenaikan pangkat, kenaikan gaji, atau ada bonus kerja yang diterima. Lalu juga ada juga di mana seorang diterima untuk bekerja. Itu termasuk dalam good news dalam lingkungan pekerjaan. Lalu yang kedua, ada good news yang berhubungan tentang produk. Biasanya ini tentang promosi. Misal promosi yang umum terjadi adalah promosi buy one get one. Itu adalah salah satu good news yang berhubungan dengan produk. Lalu ada juga yang diskon, misalkan iPhone diskon 20% gitu. Lalu good news yang ketiga itu tentang niat-niat baik. Biasanya tentang ucapan selamat atas kelahiran anak gitu, misalkan, atau selamat atas pembukaan cabang-cabang baru atau peresmian gedung baru, atau juga selamat atas keberhasilan dalam perusahaan. Lalu juga yang termasuk dalam niat baik adalah tentang penghargaan. Biasanya diberikan penghargaan untuk tambahan masa liburan misalkan, atau pesan penghargaan dengan menambahkan gaji, diberikan gaji tambahan, seperti itu. Nah, jadi dalam cara mengungkapkan good news ini ada cara-caranya. Ini pasti dilakukan dengan pendekatan langsung, karena dengan pendekatan langsung ini orang akan lebih tertarik dengan isinya yang akan disampaikan. Tujuan yang ingin dicapai pasti mengomunikasikan good news, menjawab semua pertanyaan, menyiapkan secara rinci apa yang diminta, lalu memberikan suatu yang bentuk penghargaan yang baik kepada orang lain. Nah, dalam menyampaikan ini diusahakan untuk sopan, ramah, tidak emosional, lemah lembut, seperti itu. Jadi awal untuk memberikan good news ini harus dimulai itu pernyataannya itu harus jelas, harus tegas, harus menarik perhatian. Nah, lalu juga ide-ide pokok yang akan disampaikan itu harus jelas, tidak boleh bertele-tele. Lalu yang kedua harus rinci. Jadi ide-ide pokok itu harus dijelaskan gitu loh dalam penjelasan. Nah, yang ketiga ini biasa dilakukan dalam surat kalau mau menulis good news gitu. Lalu yang ketiga itu di bagian akhir itu disebutkan pernyataan yang keramahan, terus tindakan-tindakan khusus yang diharapkan itu apa saja gitu. Nah, yang kedua saya akan membicarakan tentang bad news. Nah, yang dimaksud dari bad news adalah berita-berita yang berisi kabar buruk, dan berita ini memberikan dampak yang negatif bagi penerimanya, berbeda dengan good news yang memberikan dampak positif. Jadi pendekatan yang dilakukan untuk memberikan bad news adalah pendekatan tak langsung. Jangan langsung diberitahu apa berita buruknya gitu. Nah, di sini ada beberapa jenis bad news. Itu ada beberapa jenis. Yang pertama, bad news yang berhubungan dengan pesanan. Misal
perusahaan itu nggak bisa memenuhi produk yang dipesan. Misalnya ada seorang yang memesan 1000 unit dalam waktu berapa hari, tapi ternyata di deadline itu hanya ratusan unit yang selesai gitu loh. Nah, itu adalah salah satu bad news. Lalu yang kedua itu ada penolakan dari surat pengaduan. Nah, kalau sudah ditolak begini, untuk menjawabnya itu dilakukan dengan pendekatan yang tak langsung gitu. Jangan langsung. Jadi lalu juga kalau ingin ditolak itu untuk menulis surat yang menyatakan bahwa saya menolak surat pengaduan ini, itu harus penjelasan bahwa saya menolak itu harus di tengah. Jadi jangan langsung. Itu namanya pendekatan tidak langsung. Harus pakai pendekatan tidak langsung agar reaksi negatifnya dapat diminimalisasi. Nah, lalu bad news yang ketiga itu ada suatu tentang produk. Biasanya produk-produk yang diganti, bisa aja produknya ternyata out of stock, atau enggak malah produknya sudah tidak diproduksi lagi. Nah, itu termasuk dari bad news. Nah, kalau gini bisa juga bad news itu diberitakan kepada pelanggan. Kalau seperti itu. Lalu ada juga bad news yang tentang orang. Yang berhubungan tentang orang itu biasanya penolakan yang umum itu penolakan lamaran pekerjaan. Nah, kalau pencari kerja kan seharusnya diharuskan untuk nulis surat lamaran, tapi ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai dengan kriteria. Nah, maka dari itu ditolak. Nah, untuk cara menolaknya itu pakai pendekatan yang tak langsung. Jadi jangan langsung di reject gitu loh. Diberitahu terlebih dahulu secara pelan di pertengahan, jangan langsung di awal gitu. Nah, jadi bad news juga seperti good news itu ada cara-caranya. Nah, pertama nih langkah-langkahnya. Karena ini pesannya tidak menyenangkan, jadi harus hati-hati dalam menyampaikan bad news. Yang pertama diberi pembuka dulu. Jadi resipien itu supaya situasi netral. Jadi pertama nih aturannya di pembuka, jangan mengatakan tidak. Sebaiknya itu dihindari. Lalu jangan menggunakan kata-kata yang tidak relevan. Kemudian juga aturan yang ketiga, sebaiknya hindari permohonan maaf. Nah, yang kedua, alasan. Jadi selanjutnya itu kita tuh harus memberikan alasan kenapa suatu keputusan tersebut itu harus diambil gitu loh. Berikan alasan-alasan yang logis dalam bahasa yang tutur kata yang sopan. Hindari kata-kata yang terlalu emosional gitu. Nah, lalu selanjutnya bad newsnya. Nah, setelah ini Anda bisa memberitahukan langsung bad newsnya, disertai penjelasan yang jelas dan sebaiknya tidak terlalu emosional agar reaksi negatif bisa diminimalisasi. Nah, lalu selanjutnya baru penutup. Nah, penutup ini juga penting. Kenapa? Setelah memberitahukan pesan yang tidak menyenangkan, sebaiknya dalam penutup itu berikan pesan yang positif. Yang positif, bersahabat, lebih menyenangkan. Agar tidak terlalu banyak reaksi yang negatif. Gitu. Dan lalu selanjutnya akan saya jelaskan tentang persuasive message, atau dalam bahasa Indonesianya disebut pesan-pesan persuasif. Jadi yang dimaksud dari pesan persuasif ini itu penulisan
pesan persuasif itu adalah usaha kita untuk mengubah sikap, kepercayaan, pendapat atau tindakan dari komunikan. Kita sebutnya persuader. Mereka yang komunikan itu disebut persuadi, baik secara verbal ataupun non verbal, yang tujuan utamanya untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan gitu. Untuk perubahan ini tuh bukan karena ada tekanan, tapi memang atas persetujuan kebebasan dalam buat pilihan. Itu kunci dari persuasive message. Persuasive message atau pesan persuasif ini memiliki beberapa tujuan. Jadi pertama, kita sebagai komunikator meminta komunikan atau persuadi untuk melakukan sesuatu yang sesuai keinginan. Misalnya kita ingin dia membeli produk kita, nah kita bisa memberikan persuasi kepada mereka gitu loh, seperti apa keunggulannya seperti itu. Yang kedua, jadi dalam pesan persuasif ini kita menyediakan informasi yang cukup agar si penerima pesan itu tahu apa yang harus dilakukan. Jadi misalkan kita berpersuasi untuk ayo beli produk kita gitu, tapi kita berikan dulu apa keunggulannya, terusnya apa perbedaan produknya dari yang lain, terusnya apa manfaat yang akan dia dapatkan, akan orang tersebut dapatkan jika membeli produk kita, seperti itu. Itulah baik informasi. Lalu yang selanjutnya, kita itu meminta si persuader itu meminta persuadi untuk bereaksi positif. Jadi tujuan untuk persuasive message itu agar reaksi yang mereka dapat, reaksi dari persuadi itu positif, tidak negatif, seperti itu. Lalu juga persuasive message ini tujuannya untuk menanggapi sikap keberatan. Jadi biasanya kalau kita memberikan sesuatu, mungkin ada yang keberatan gitu, nah kita bisa dibujuk gitu loh. Persuasive message itu maksudnya itu tujuannya untuk membujuk kan, kita bisa membujuk mereka untuk bisa membeli produk kita gitu. Ayo, ini loh, ini tuh bagus loh, atau ini tuh murah loh, bisa beli itu. Kita terus persuasi, kita terus bujuk gitu. Nah, dan ada beberapa contoh dari pesan persuasif. Misalnya ada beberapa diantaranya permohonan untuk kerjasama. Misalnya ada perusahaan A dan B gitu. Perusahaan A itu ingin bekerja sama dengan perusahaan B gitu. Nah, bagaimana cara untuk bekerja sama agar kerjasama bisa berjalan? Nah, dia membuat surat, misalkan surat untuk persuasi. Surat, saya dari perusahaan A ingin bekerja sama dengan Anda. Keunggulan saya adalah seperti ini. Apa yang akan Anda dapatkan jika bekerja sama dengan saya adalah ini, seperti itu. Lalu juga ini permintaan promosi jabatan. Misalnya kita mau naik jabatan, misalnya kita menuliskan surat kepada orang bertanggung jawab bahwa saya ingin jabatan saya naik, misalkan ini yang akan Anda dapatkan jika Anda membolehkan saya untuk naik jabatan gitu. Lalu yang selanjutnya biasanya ada permintaan untuk mengubah kebijakan. Misal dalam perusahaan ada kebijakan yang kita tidak suka gitu. Nah, kita bisa membujuk seorang yang memberikan kebijakan untuk merubah kebijakannya. Jadi ditulislah surat, atau bisa juga diberitahukan langsung secara verbal apa saja masalah dari kebijakan itu. Lalu kalau kebijakan itu berubah akan dampaknya apa saja, itu harus dijelaskan dengan harapan orang tersebut bisa merubahnya, seperti itu. Jadi kita bujuk orang itu untuk merubah kebijakan dalam perusahaan, misalkan gitu. Lalu ada juga contoh yang lain, misalnya seperti undian. Jadi
Nah, kita misal bakal dapat mobil gitu. Nah, syaratnya apa nih dapat mobil? Kita misalnya harus punya nomor cantik segini gitu loh. Misalkan dalam kuponnya itu harus dapat nomor cantik 33333 gitu loh misalkan. Nah, kalau itu dapat grand prize gitu. Itu salah satu dari contoh pesan persuasif yang lain. Nah, jadi di pesan-pesan persuasif ini sebenarnya ada beberapa fase. Fase-fase ini itu disebut AIDA. Kalau dari Bovie and Friel itu disebut AIDA, model AIDA. Nah, pertama attention dulu. Jadi di awal itu diuraikan ide pokoknya untuk menarik perhatian si persuade untuk agar mau mendengar apa kata-kata persuader gitu. Nah, yang kedua itu interest atau minat. Jadi kita pastikan persuade itu memiliki minat. Jadi seperti ini. Jadi tolong hubungkan pesan-pesan disampaikan itu dengan manfaat spesifik yang dapat dinikmati sama persuade. Jadi seperti contohnya seperti produk itu, kita beritahu nih manfaatnya apa nih kalau kamu punya produk ini misalnya, itu kan menarik minat gitu. Lalu ketiga itu desire, keinginan. Nah untuk keinginan ini si persuader ini membangun hasrat si persuader untuk melakukan perubahan, misal untuk merubah kebijakan di perusahaan. Nah, si persuader itu memberitahukan apa sih dampak-dampak dari dapat akan terjadi kalau kebijakan itu berubah. Dampaknya akan lebih positif loh dibandingkan kalau tidak diubah misalkan. Itu kan akan memunculkan keinginan si orang bertanggung jawab dalam memberikan kebijakan itu untuk merubah kebijakannya seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya action, tindakan. Nah, jadi pada fase ini si persuader itu minta persuade untuk bertindak untuk sesuai keinginannya. Jadi saya mohon misal saya mohon Anda bekerja sama dengan saya seperti itu. Ini tindakan yang dapat Anda lakukan jika Anda ingin bekerja sama dengan saya begitu. Nanti disebutkan apa saja itu fase keempat supaya si persuade itu mau bertindak sesuai keinginannya kita seperti itu. Nah, sekian sedikit penjelasan dari saya. Kalau ada yang kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.